Agama dan keadilan untuk kelompok tertindas. Melihat sejarah, kedatangan agama Islam sejak semula memiliki misi membebaskan segala yang tertindas, segala yang dilemahkan. Allah telah memerintahkan utusan-utusannya untuk mewujudkan tujuan dari agama. Seperti Musa alaihissalam yang diutus Allah untuk membebaskan Bani Israel dari kekejaman Fir'aun. Penindasan tersebut terjadi karena Bani Israel berbeda akidah dengan keyakinan yang dianut Fir'aun, yaitu menganut agama yang dibawa Ibrahim dan Yakub. Sebagaimana surat Asy-Syura ayat 17 yang artinya, lepaskanlah Bani Israel pergi berserta kami. Selanjutnya ada Isa alaihissalam yang juga mendapat perintah untuk membebaskan kaum mustad'afin, yaitu kelompok yang tertindas adalah mereka yang ditindas oleh pemuka agama, penguasa, dan para pejabat. Hari Sabtu yang dalam ajaran Musa dikhususkan untuk beribadah. Waktu itu hanya sebatas upacara dan ucapan-ucapan formalistik. Bahkan ketika Isa alaihissalam berjalan menuju kuil Yahudi, setiap jangkah harus dibayar dengan uang, sedangkan di luar kuil, orang-orang miskin kelaparan. Isa melihat nilai yang dipuja waktu itu adalah uang, bukan Tuhan. Kemudian kedatangan Nabi Muhammad membawa ajaran Islam untuk membebaskan perempuan dari belenggu laki-laki yang waktu itu masih kental dengan pikiran patriarki. Perempuan yang hanya memiliki nilai transaksional, tidak memiliki hak atas tubuhnya, bahkan diwariskan kepada anaknya ketika suaminya mati. Kedatangan Muhammad menghapus semua penindasan itu. Perempuan sebagai kaum mustad'afin telah dibela dengan datangnya Islam. Namun perlu dipahami bahwa sebagai mustad'afin tidak dianjurkan untuk menunggu sang pembebas, dalam artian bersikap pasif dan menerima begitu saja penindasan. Seperti surat An-Nisa ayat 97 yang dijelaskan oleh Badruzzaman, bahwa sesungguhnya mereka yang tertindas memiliki kemampuan dan menggerakkan segala kemampuan untuk melawan penindas. Dan jika tidak dikalahkan, kaum mustad'afin tidak bisa mengalahkan. Mustad'afin diminta untuk berhijrah mencari tempat yang sekiranya aman dari penindas. Misalkan berkaitan dengan kelompok minoritas seksual. Hijrah di sini berarti mereka harus mencari ruang aman yang bisa menerima keragaman seksualitas dan gender. Tentunya itu dilakukan setelah menyuarakan keadilan dan kebebasan, tapi membuat penindas semakin beringas dan mengancam nyawa. Agama lagi-lagi menunjukkan wajah pembebasannya ketika melihat kelompok tertindas. Telah diwahyukan dalam surat Al-Anfal ayat 26. Dan ingatlah, hai para muhajirin, ketika kamu masih berjumlah sedikit lagi tertindas di muka bumi Mekah. Kamu takut orang-orang Mekah menculik kamu, maka Allah memberi kamu tempat menetap Madinah dan jadikannya kamu kuat dengan pertolongannya, dan diberinya kamu rezeki dari yang baik-baik agar kamu bersyukur. Peristiwa penyambutan kaum muhajirin oleh kaum Ansor adalah contoh membela yang tertindas. Sebagaimana perintah agama, ketika suatu kelompok tertindas tidak mampu lagi atau kehabisan tenaga, bekal, dan mental untuk berhijrah, maka sebagai sesama manusia yang beragama, wajib untuk turut membela haknya agar terbebas dari penindasan. Sebagaimana bunyi Al-Quran surat An-Nisa ayat 98. Kecuali mereka yang tertindas, baik laki-laki atau perempuan, ataupun anak-anak yang tidak mampu berdaya upaya dan tidak mengetahui jalan untuk berhijrah. Jika agama sudah mengandung nilai-nilai keadilan dan berpihak pada kelompok tertindas, maka menjadi wajib bagi orang yang beragama untuk mengamalkan kandungan itu. Akan menjadi kontradiktif nilai agama
jika didakwahkan untuk menindas dan mengajarkan kebencian kepada kelompok lain, terutama minoritas. Bukan hanya itu, orang-orang yang menindas atas nama agama, dengan terang-terangan ia telah mengingkari pesan agama, membebaskan yang tertindas. Dan jika faktanya memang seperti itu, agama dikuasai oleh penindas, maka jalan yang bisa ditempuh oleh kelompok tertindas adalah dengan membuat ruang aman sendiri, secara kolektif. Jika ayat-ayat yang ditafsirkan semakin menyengsarakan diri, sebagai kelompok tertindas harus memberanikan diri menafsirkan ayat dengan perspektif orang tertindas. Karena ayat-ayat yang berbau kebencian adalah ayat yang ditafsirkan oleh penindas untuk kekuasaan, bukan agama.